Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan, supaya mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita membaca dan menungkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 13 sampai 18 firman Tuhan. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya, "Majulah, dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mendengarkan suaranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa seseorang berbohong? Mengapa orang berbohong? Karena ada yang disembunyikannya. Iya kan? Karena tidak ingin yang dibohongi itu mengetahui apa yang sebenarnya. Karena ada keuntungannya kalau ia berbohong. Menurut dia seperti itu. Juga karena meniru yang lain. Yang berbohong juga, ya dia berbohong. Tapi tentang berbohong, ada juga orang senang dibohongi. Apa benar ya? Katanya perempuan senang dibohong, yang penting disebut dia cantik. Benarkah begitu? Yang penting dipuji dia cantik. Benarkah begitu? Tapi yang pasti dalam bacaan kita, Ahab, Raja Israel itu senang dibohongi. Kenapa katakan begitu? Dia tahu bahwa nabi-nabi yang dipeliharanya itu, ini ada memang nabi yang diangkat oleh raja untuk menyampaikan nubuat atau ramalan tentang kerajaannya. Dan nabi-nabi itu dipelihara, dibiayai, diberikan makan, minum atau gajinya. Itu yang disebut nabi-nabi palsu. Karena hanya menyampaikan apa yang menyenangkan raja. Tidak pernah menyampaikan apa yang menggusarkan,
atau tidak menyenangkan raja, karena untuk itulah mereka dibayar. Berbeda dengan nabi yang benar seperti Mika dalam bacaan kita ini, yang menyampaikan apa yang sebenarnya. Nah, itulah konteks bacaan kita ini, bahwa waktu itu Raja Yehuda Yosafat mengajak, atau Raja Israel sebenarnya itu Raja Ahab, mengajak Raja Yehuda ketika mereka bertemu untuk berperang melawan seperti yang kita baca tadi itu, Ramot Gilead. Tapi mereka dinasehati atau diberi ramalan oleh nabi-nabi yang dipelihara tadi itu, nabi palsu itu. Dan nabi-nabi itu menyampaikan apa yang menyenangkan bagi raja, bahwa dia akan menang kalau pergi berperang. Tetapi berbeda dengan nabi yang sebenarnya, yaitu Nabi Mika. Karena itu ketika Nabi Mika menyampaikan apa yang menyenangkan raja, menubuatkan hal-hal yang menyenangkan, Ahab justru menuduh bahwa memang Mika ini berbohong. Mengapa? Karena dia tahu apa yang diucapkan yang sama dengan diucapkan oleh nabi-nabinya itu salah, tidak benar, bohong itu. Oh, sama dengan yang diucapkan nabi-nabi palsu itu. Ayat 16 itu. Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya menyampaikan apa yang benar, karena apa yang diucapkan itu tidak benar. Yang diucapkan oleh Nabi Mika itu. Kenapa Nabi Mika rupanya mengatakan yang tidak benar? Karena untuk menyenangkan raja. Karena itu memang yang diinginkan oleh raja. Bukan hanya karena diminta oleh suruhannya itu untuk mengatakan seperti itu. Tapi memang seperti kita baca ayat 22, Mika berbohong sesuai arahan agar membujuk dia keluar ke tempat pertempuran agar mati di sana. Itu yang kita baca. Kalau kita baca selanjutnya seperti itu diceritakan. Jadi memang benar bahwa Mika berbohong. Tapi apakah Nabi Mika pembohong? Nah, itu juga penting. Apakah Nabi Mika pembohong? Tidak. Ia orang benar. Katakan yang benar bila benar, salah bila salah. Ayat 17 itu disampaikan bahwa kemudian dijelaskan bahwa memang tidak seperti itu, tapi supaya dia pergi keluar dan memang akhirnya semua rakyatnya itu tidak punya tuan, tidak punya gembala. Itu tarik artinya nggak ada lagi raja, itu mau dikatakannya, karena mati raja dalam pertempuran itu. Berbeda dengan ramalan dari nabi-nabi peliharaannya itu. Dan bagaimana? Apakah ada risiko untuk menyampaikan yang benar? Benar ada. Itu yang ditanggung dan siap ditanggung oleh Nabi Mika. Ketika ia menjawab suruhan yang datang kepadanya untuk mengajak bertemu dengan raja, karena waktu itu Raja Yehuda yang masih menaruh percaya kepada Tuhan, minta kepada Raja Israel, Ahab, apakah nggak ada lagi nabi yang lain? Karena dia tahu nabi-nabi yang menyampaikan ramalan itu bohong. Nah, dia mintalah, Mika masih ada, disuruhlah dia dipanggil. Kan itu ceritanya kalau kita baca sebelum dan sesudah bacaan kita ini. Maka suruhan raja itu mengingatkan Nabi Mika untuk menyampaikan apa yang sama dengan diucapkan oleh nabi-nabi palsu itu. Tapi Nabi Mika tidak mau. Dia mengatakan, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan. Jadi dia melakukan apa yang benar. Nabi Mika jujur. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan. Dia tidak melayani manusia. Tidak seperti nabi-nabi yang tadi itu hanya untuk kesenangan raja. Nabi palsu seperti itu. Tidak melakukan apa yang benar. Mengucapkan celaka. Menegur raja. Harus siap tanggung risiko. Tapi kita tahu Tuhan menjamin hamba-hambanya. Tuhan menjamin kita semua kalau kita melakukan apa yang benar. Tuhan menjamin setiap orang yang percaya melakukan apa yang benar. Bekerja untuk Tuhan. Atau bekerja untuk manusia. Untuk yang lain. Itu harus menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan. Kalau bekerja untuk Tuhan, jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Jangan takut. Tapi memang kalau
untuk yang lain, seperti nabi-nabi palsu itu, memang untuk menyenangkan raja. Karena mereka dibiayai, karena beri apa yang perlu. Ya, memang kita bekerja, tempat kita bekerja mendapatkan gaji dari situ, tapi kita tahu itu gaji dari Tuhan. Itu adalah upah dari Tuhan. Karena kita bekerja, siapa yang bekerja hendaklah ia makan mendapat upah, tapi itu dari Tuhan bagi kita. Tapi orang lain yang tidak percaya Tuhan menduga dari situ. Apa akibatnya? Diperlakukan sesukanya, yang penting dapat uang, dapat gaji. Orang percaya, orang yang bekerja untuk Tuhan, takut Tuhan. Sehingga jujur mengatakan apa yang benar. Taat Tuhan. Dan siap tanggung risiko. Karena apa? Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti lindungi kalau kita mengatakan apa yang benar. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan. Mari kita dengar suara Tuhan. Mari kita lakukan kehendak Tuhan. Jangan takut dalam menjalani hidup ini, apapun risiko yang kita tanggung. Jangan takut, selagi kita melakukan apa yang benar, Tuhan ada dan Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita, walaupun ancaman berat dihadapi oleh Nabi, termasuk Nabi Mika yang berhadapan dalam konteks bacaan kita ini kepada raja yang jahat itu, Raja Ahab, yang tidak percaya Tuhan itu, tidak takut. Karena Tuhan menyertai, Tuhan melindungi orang yang bekerja untuk Dia. Mari bekerja untuk Tuhan. Mari mendengarkan suara Tuhan. Kita lakukan apa yang dikehendakinya dan kita akan menikmati sukacita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami mendengar suara-Mu dan melakukan suara-Mu. Memberitakan suara, memberitakan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Sebagai orang yang percaya, kami ingin menjadi alat Tuhan seperti Nabi Mika. Tuntun kami. Memang risiko berat seperti menghadapi raja yang siap melakukan kehendaknya bagi orang yang menentangnya. Seperti yang kami baca tadi itu. Tapi tuntunlah kami percaya. Di mana kami bekerja dan beraktivitas itu adalah ladang Tuhan yang Tuhan percayakan. Bahwa tetap kami mendapatkan berkat dari Tuhan melalui pekerjaan yang kami geluti. Karena Tuhan menguasai seluruhnya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di situ ladang Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami tidak perlu takut. Karena itu bimbing kami Tuhan, supaya tetap jujur, tetap melakukan apa yang benar, tidak takut, tidak berbohong, tidak melakukan yang tidak benar, hanya demi perut, demi kepentingan sendiri, karena takut ancaman. Tapi biarlah kami percaya Engkau menjamin dan melindungi kami, sehingga kami terus melakukan apa yang benar. Sertai umat-Mu yang bekerja dimanapun bekerja, beraktivitas. Tuhan tolong, banyak memang hambatan dan tantangan, karena banyak yang berbohong, banyak yang melakukan hanya untuk menyenangkan orang lain, demi kepentingannya, demi perutnya, bahkan membinasakan orang lain, demi kepentingannya, tidak peduli perbuatannya benar atau tidak. Tapi bimbinglah kami untuk terus melakukan apa yang benar dan memberitakan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menolong setiap orang yang melakukan apa yang benar. Terima kasih Tuhan. Sertai saudara-saudara kami yang sakit, tolong mereka supaya sembuh. Sertai saudara-saudara kami dalam pergumulan, apalagi karena COVID ini mencari pekerjaan yang layak untuk mendapatkan penghidupan, Tuhan tolong. Sertai saudara-saudara kami yang dalam pergumulan beban-beban berat, Tuhan tolong mereka sehingga terus dan mampu menanggung beban yang ada dan Tuhan dimuliakan. Demikian juga sertai terus umat-Mu yang mendapat berkat dan pemeliharaan Tuhan supaya tetap bersyukur kepadamu. Sertai negara bangsa kami ini, para pemimpin kami, lindungi dan jagai supaya kami bersama-sama membangun negara bangsa ini dengan baik. Sertai semua orang yang berkemauan baik, kami boleh bekerja sama melakukan apa yang berkenan kepadamu. Berkati dan bimbing gereja-Mu untuk terus menyuarakan suara yang benar. Apalagi umat-Mu, Tuhan lindungi dan jagai, walau lemah, kecil, tidak berdaya, Tuhan beri kekuatan, sehingga terus mampu, walau sedikit dan kecil, tapi tetap menyuarakan apa yang benar, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.